Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik yang onsite di gereja maupun yang online di rumah, apa kabar? Sungguh luar biasa. Amin. Tema kita di bulan Maret adalah pengampunan, seperti yang telah diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Hari ini mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Satu nama yang berkuasa, Dia yang sudah menolong, menyembuhkan, bahkan menyertai sampai detik ini. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami bangga punya Bapa seperti Engkau, Bapa yang selalu mengerti bahkan kehidupan kami. Tuhan, ini kami pagi hari ini, biarlah setiap kami yang ada, bahkan kami yang menyaksikan di rumah, boleh dijamah Tuhan. Dan kami rindu datang kepadamu Tuhan, mempersembahkan pujian kami, mempersembahkan doa dan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, atas perbuatan tanganmu yang begitu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ampuni semua pelanggaran kami sebelum kami menaikkan korban syukur kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh menjamah dan memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Biarlah kasih yang kita terima setiap hari, setiap detik, setiap waktu, itu yang menjadi doa kita di hadapan Tuhan, menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dari Allah tak berkesudahan, cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Sekali lagi kasih yang ku amin. Dari Allah tak berkesudahan, cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau jemaat yang dikasih Tuhan, naikkan syukurmu pagi hari ini. Kasih yang ku terima, amin. Setiap hari kami menerima kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Sungguh
menerima kasih Tuhan, pujikan dengan segenap hatimu. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang ku rasakan akan pernah sekali lagi, kasih yang ku terima, kasih yang ku terima
kasih. Hanya ini yang kami miliki Tuhan. Pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Kami boleh mengingat kebaikan-Mu. Kami boleh mengingat pertolongan-Mu. Bahkan sampai detik ini Tuhan, kami boleh melihat perbuatan ajaib dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada Allah yang layak terima pujian selain nama Yesus. Nama yang kami banggakan, Tuhan yang kami banggakan. Korabaya Shikirata Karabaya Rabas. Engkau ada bersama kami Tuhan. Bahkan ketika kami tidak melihat Engkau, tapi hati kami merasakan Engkau ada di tempat ini Tuhan. Korabaya Shadarabaramas. Korabaya Rabas Shadarabaraба kata sederere. Engkau melawat Tuhan dari mimbar sampai ke bawah Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Kami yang datang lemah letih lesu Tuhan. Kami yang datang membawa beban kami Tuhan. Kami persembahkan di hadirat-Mu, Allah semesta alam, Yesus yang luar biasa. Ya Rabaya Shikirala Barabara. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Mari saya undang perlahan-lahan kita mulai bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Dan kita mau angkat tangan kita untuk Tuhan, sebab Dia layak terima pujian. Amin. Sebab Kau layak terima pujian. Amin. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus,
pujian kemuliaan hanya bagi satu nama, Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya disertai Tuhan katakan sama-sama. Sekali lagi katakan, haleluya. Berikan senyum kanan kirimu, katakan Yesusku dahsyat. Haleluya. Angkatlah suaramu untuk Raja di atas segala raja. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama
lompat bareng-bareng ya. Kakiku melompat bagimu sebab apa? Yes. One, two. Kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya. Sebelum saudara duduk, berikan salam kiri kananmu minimal 50 orang. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan, dan sementara saudara memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman yang akan kita baca. Haleluya. Doa lawatan hari Kamis besok akan dilayani oleh Bapak Yusak Rama Bakti. Mari saya undang semuanya boleh datang bersama-sama menerima lawatan Tuhan. Dan ada ibadah Jumat Agung, dan saya harap semuanya boleh mengikuti, sebab kita akan merayakan Jumat Agung bersama-sama dan mengingat kasih setia Tuhan yang Dia berikan sampai hari ini. Dan pada hari Minggu kita akan merayakan kebangkitan Tuhan. Dan puncak inilah saudara dan saya boleh dilawat Tuhan, boleh dijamah Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan, dan sebelum kita memberikan persembahan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih setiamu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau pagi ini Tuhan kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, biar Engkau yang layakan setiap apa yang kami persembahkan pagi ini. Kudus sucikan Tuhan setiap apa yang kami persembahkan, agar semuanya yang kami berikan kepadamu berkenan kepadamu dan untuk memperluas kerajaan-Mu. Hanya di dalam doa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Pagi ini Tuhan yang pulihkan setiap hati kita, Tuhan yang kembali kuduskan setiap hati kita, agar kita lebih layak lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Saya persilakan petugas persembahan. Hatiku dengan kasih-Mu.
Serahi kemuliaan bagi Tuhan. Hatiku dengan kasih-Mu, bentuk setiap hati kami Tuhan. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku, ini kerinduan setiap hati kami Tuhan. Hatiku seperti hati, ubah setiap hati kami Tuhan. Kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Aku menjadi ciptaan baru, bebas lepas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan-Mu, kuduskan hatiku. Ya Tuhan, pulihkan setiap hati kita. Tuhan, yang bentuk setiap hati kita pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk setiap penyertaan-Mu. Terima kasih pada setiap saudara yang merasakan kasih Tuhan. Sama katakan, hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku lebih dalam lagi. Jadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan-Ku, kuduskan hatiku. Tuhan, mari setiap saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan lebih lagi untuk Tuhan. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan
kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir, Engkau ada saat ini di tengah-tengah kami. Kami dapat merasakan Engkau sungguh teramat baik Tuhan. Kalau kami boleh datang saat ini di dalam hadirat-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Ajar kami selalu bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan perlahan. Ubah hatiku seperti hatimu. Ini doa kami Tuhan. Ini kerinduan kami di hadapan-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan Kau, kuduskan hatiku. Tuhan, ubah hatiku. Hatiku seperti hatimu. Lurus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Aku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu.
Kami siap Tuhan, Engkau berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Kami mau teduhkan hati kami, pikiran kami. Kami rindu Tuhan, hari ini kami boleh dipuaskan dengan segala yang baik. Terpujilah nama-Mu, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi seluruh jemaat yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, mari kita katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih buat tim PAW. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya juga ingin menyapa bagi saudara yang mengikuti ibadah secara online. Tidak terasa saudara, kita sudah masuki akhir daripada bulan Maret. Saudara, tadi pagi ketika saya mulai masuk ya, ketika pujian penyembahan sudah dinaikkan, saya sudah merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalau kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, itu semua adalah anugerah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dipilih. Bahkan firman Tuhan mengatakan, sebelum dunia diciptakan, sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih saudara dan saya. Kalau saudara bisa ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan dari kitab, kita baca Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-38. Ini yang menjadi dasar firman Tuhan untuk tema di bulan Maret, pengampunan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, saya percaya ketika Petrus berbicara kepada umat Israel pada waktu itu, dia menyampaikan sebuah pesan yang sangat penting, saudara. Di situ dikatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Saudara, karya yang paling terbesar di dalam kehidupan manusia adalah ketika saudara dan saya menerima anugerah pengampunan. Amin. Saudara, di dalam Mazmur 32, kita akan baca, mari kita baca Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Di sini penulis adalah Daud, saudara. Dan di sana dikatakan dengan jelas sekali, judul perikopnya adalah kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara, kenapa Daud menulis dalam Mazmurnya, dia berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, dosanya ditutupi. Saudara, saya mau katakan bahwa tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang bisa membayar segala dosanya sendiri, saudara. Sekalipun dia memiliki harta yang begitu banyak, bahkan mungkin tak terhingga, saudara, unlimited. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa dosa manusia tidak bisa dihapus dengan apapun, saudara. Makanya ada sebuah lagu yang mengatakan, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak engkau membayar dosaku, tetapi dengan darah Yesus. Saudara, ini adalah sebuah yang luar biasa, supaya hari ini saudara mengerti, saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Tidak ada kebahagiaan di luar daripada Yesus. Makanya saya bingung kalau ada orang yang dengan mudah dia meninggalkan iman percayanya. Berarti dia tidak tahu bersyukur.
Tadi waktu penyembahan saya diingatkan oleh Tuhan, Mazmur 103. Coba kita baca, saudara. Saya nggak akan jauh-jauh dari Mazmur ya, saudara. Karena sungguh saya bersyukur di dalam kitab Mazmur, kita baca Mazmur 103, judul perikopnya adalah Pujilah Tuhan hai jiwaku. Kita akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dari Daud, kembali lagi saudara, ini dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, mulai dari ayat ketiga sampai dengan ayat yang kelima, ini adalah kebaikan Tuhan. Kita akan baca. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Saudara, saya sungguh terkagum dengan penulis yang bernama Raja Daud. Saudara, kalau saudara baca Mazmur 103 ini, saya baca berulang kali dan saya baca dan saya mengatakan, Tuhan, siapa ini saya ini? Kalau saudara dan saya kita bisa menerima semua yang baik sampai hari ini, itu bukan karena kebaikan kita, saudara. Oh, karena saya sudah berbuat baik, saya sudah memberi yang terbaik buat Tuhan. Saudara, itu nggak ada artinya. Karena Daud dia mengatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Jadi saudara, hari ini saya mau mengajak seluruh jemaat, biarlah ketika saudara mengerti kebenaran firman ini, saudara semakin hari semakin cinta Tuhan. Dan saudara berkata, sekali saya mengikut Yesus, saya akan terus mengikut Yesus. Karena apa saudara? Karena firman Tuhan berkata dengan jelas, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, dan Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Jadi saudara, bicara tentang pengampunan, itu adalah sebuah anugerah. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi aku ada sekarang semua karena kasih karunia. Dan kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepadaku tidak pernah menjadi sia-sia. Tetapi aku akan bekerja lebih keras. Bukan aku, tetapi kasih karunia yang ada di dalam hidupku. Saudara, ketika saya melihat dua tokoh Alkitab ini, luar biasa saudara. Daud mengajarkan supaya kita tahu saudara, betapa saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Tidak ada kebahagiaan saudara yang lebih daripada ketika saudara dan saya menyadari kita adalah orang yang menerima anugerah pengampunan. Dan Paulus mengajarkan kepada kita supaya saudara dan saya hari ini jangan membuat kasih karunia anugerah yang sudah saudara terima menjadi sia-sia. Tetapi dia bekerja lebih keras lagi saudara. Sehingga saudara kita lihat lewat kehidupan Rasul Paulus, begitu banyak orang diselamatkan. Bahkan dia dipakai Tuhan dengan dahsyat saudara, lebih daripada 12 murid. Paulus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena apa saudara? Karena dia sadar bahwa hidup yang dia hidupi itu semua adalah kasih karunia. Dan dia gak akan pernah membuat karunia itu menjadi sia-sia di dalam kehidupan Rasul Paulus. Sebenarnya saya bahan khotbahnya saya sudah nyiapin yang lain saudara ya. Tapi saudara kita tahu sendiri, Allah Roh Kudus itu bekerja dengan dinamis. Amin. Saya sebenarnya tidak mempersiapkan bahan dari Mazmur 103 ini. Tapi ketika tadi waktu pujian penyembahan, Tuhan mengingatkan saya kembali Mazmur 103 ini. Saudara, kalau saudara ingat segala kebaikan,
Saya percaya saudara akan belajar bersyukur. Bahkan seringkali saudara ya, kalau kita mungkin saudara hari-hari ini, siapa di sini yang seringkali dikecewakan oleh orang terdekat? Mungkin saudara menjadi kecewa, atau saudara pernah berselisih, atau saudara pernah mengalami kekecewaan ya, lewat perkataan, lewat perbuatan. Tapi saudara, saya mau mengatakan kepada saudara, ingatlah segala kebaikannya. Amin. Saudara, di dalam tema yang diberikan oleh Bapak Ibu Gembala, ada sebuah pesan di sana dikatakan bahwa ketika saudara dan saya menerima pengampunan, maka kita pun belajar mengampuni orang yang berbuat salah. Tapi tadi pagi Tuhan berbicara dengan begitu kuat saudara. Saudara ingat aja kebaikan Tuhan. Mungkin kalau ada di antara saudara yang hari ini berkata, aduh, saya sudah rajin ke gereja, saya rajin berdoa, tapi hidup saya kok begini-gini aja. Bahkan hidup saya semakin hari tambah susah. Saudara, lupakan itu sejenak, tapi lihat kembali kebaikan Tuhan. Kalau saudara merenungkan kebaikan Tuhan ini, maka saudara pasti akan berlimpah dengan ucapan syukur. Kenapa sih saudara Tuhan menciptakan hari Minggu, hari yang ke-7? Karena Tuhan mau ketika hari ke-7 saudara datang ke rumah Tuhan dan saudara bawa korban syukur. Seperti tadi ingatkan betapa kebaikan Tuhan luar biasa. Siapa di sini yang menerima kebaikan Tuhan sepanjang 1 minggu ini? Saya percaya saudara semua sudah menerima kebaikan Tuhan. Bahkan kebaikan Tuhan itu sangat kalau saudara mencatat mungkin saudara nggak akan bisa menghitungnya. Betul? Contoh aja, kalau saudara bisa bernafas aja, itu adalah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalau saudara belajar ya, saudara lihat orang yang sakit asma, yang harus dibantu dengan oksigen, saudara harus bayar berapa itu saudara? Saya bilang sama Stephen ya, 2 hari yang lalu saya bilang sama Stephen, kenapa sih papa setiap pagi jalan pagi? Kalau disuruh pilih tidur, papa sebenarnya pengen pilih tidur. Tapi papa pilih jalan pagi. Minimal 2 putaran saudara ya. Tujuannya apa saudara? Supaya saya sehat. Dengan tubuh yang sehat, saya bisa melayani Tuhan. Jangan sampai nanti ketika kamu sakit, bahkan akhirnya kamu meninggal dengan kondisi sakit stroke. Papa nggak mau loh ya, nanti beritanya Henry meninggal karena sakit stroke. Tuhan nggak pernah menciptakan saudara untuk sakit. Tuhan nggak pernah merancangkan saudara untuk sakit. Karena firman Tuhan tadi sudah berkata dengan jelas, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara, hari-hari ini walaupun saudara tahu hidup ini begitu keras, saudara harus berjuang hari-hari ini, tetapi berjuang dengan Tuhan. Jangan lupa naikkan syukur setiap hari. Saya percaya saudara, kalau saudara melimpah dengan ucapan syukur, hidup ini gak akan terasa berat saudara. Saudara merasakan terus kebaikan Tuhan. Biarlah pagi hari ini saudara, ketika saudara mengerti, saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah pengampunan. Saudara, biarlah kita hidup dengan penuh pengucapan syukur. Dan terlebih lagi saudara, biarlah hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas, ya, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Saudara, seperti tadi saya katakan, kalau ada di antara saudara yang mungkin merasa sering kali dikecewakan, ingat aja kebaikannya. Betul? Beberapa hari lalu saya dengan keluarga besar istri saya, kita memperingati 1 tahun meninggalnya almarhum Papa Alex Lo. Saudara,
kita sudah merancangkan pergi ke Pantai Kenjeran, saudara. Kita mau berangkat pagi-pagi supaya udaranya sejuk betul ya, saudara. Ternyata kita sudah berangkat pagi, tiba-tiba sampai di Pantai Kenjeran. Itu pantainya kering banget, saudara. Saya bingung. Kok bisa ya Tuhan? Pantainya kering sekali, sampai kelihatan tanahnya agak retak-retak, saudara ya. Dan itu kita nunggu hampir setengah jam lebih, saudara. Tetapi petugas di situ mengatakan begini, oh jangan pulang dulu. Nanti sekitar jam 10 pagi, itu pasti mulai naik airnya. Saudara, gimana kita mau menabur, betul ya? Kan nggak lucu ya, kita menabur bunga, bunganya cuma jatuh di situ, dia nggak mengalir ya saudara ya. Tetapi saya berdoa, dan pada waktu itu saya diingatkan oleh Tuhan, bagaimana kejadian waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan. Saudara, ini bicara tentang penebusan, saudara. Ketika Tuhan menebus umat Israel, mereka harus melewati laut Teberau. Dan saya benar-benar berkata di dalam hati saya, oh dahsyat Tuhan. Pantai Kenjeran aja saudara, bisa kering begitu saudara. Apalagi yang waktu laut Teberau itu, ketika Musa Tuhan bilang, lemparkan tongkatmu. Saudara, ketika Musa melemparkan tongkat, maka laut terbelah. Laut Teberau itu terbelah dua, dan tiba-tiba jalan yang mau dilewati itu menjadi tanah yang kering, saudara. Demikianlah saudara, saudara dan saya, kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan tangan Tuhan yang ajaib. Amin. Sehingga saudara, pagi hari ini saya mau berkata, betapa luar biasanya kebaikan Tuhan, tidak terhingga. Jadi kalau sampai hari ini saudara masih mengeluh, aduh hidup ini berat, ingatlah kebaikan Tuhan. Karena ketika saudara belajar mengingat kebaikan Tuhan, saudara akan berkata, tidak ada yang lebih indah selain daripada saya mengikut Tuhan. Dan kau berkata, berbahagialah saya, karena saya sudah diampuni. Saudara nggak akan pernah bisa membayar apapun saudara. Sekalipun saudara punya emas perak yang begitu banyak, bahkan mungkin berlian permata yang berkilau-kilauan saudara, yang mungkin harganya sudah harganya miliaran triliunan saudara ya. Tapi itu nggak akan pernah bisa membayar dosa saudara. Dosa itu hanya bisa dibayar dengan darah. Dan darahnya yang tidak bercela itu hanya darah Yesus. Oleh karena itu saudara, kalau kita sebentar lagi akan memperingati Jumat Agung, dan besok minggu depan kita akan menikmati perjamuan kudus di dalam ibadah Jumat Agung, dan juga waktu kita akan menikmati Paskah. Saudara, biarlah ketika saudara melihat hal itu, saudara semakin melimpah dengan ucapan syukur. Dan saudara berkata, Tuhan, aku mau hidupku hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri. Saya akan memberikan kesimpulan dalam khotbah saya pagi hari ini. Yang pertama, pengampunan adalah sebuah anugerah. Anugerah yang tak terhingga. Anugerah yang luar biasa saudara. Di mana saudara dan saya, kita nggak akan pernah bisa membayar segala hutang dosa-dosa kita. Karena dosa itu berbicara tentang hutang. Yang kedua saudara, firman Tuhan berkata, ketika saudara dan saya yang sudah menerima anugerah pengampunan, ada sebuah pesan Tuhan yang luar biasa. Saya diingatkan, ketika wanita berdosa itu kedapatan berbuat zina, pesan Tuhan kepada wanita itu, mulai hari ini jangan berbuat dosa lagi. Allah tidak menghukum wanita yang berbuat dosa, tetapi Tuhan berpesan kepada wanita yang berbuat dosa itu kedapatan saudara. Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.
Saudara, ayo, saya mau mengajak seluruh jemaat di tempat ini, supaya ketika saudara mengerti bahwa saudara dan saya menerima anugerah pengampunan, jangan berbuat dosa lagi. Saudara berhenti kebiasaan saudara yang sering kali menyakiti hati Tuhan. Tetapi saudara berkata, Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu. Yang ketiga, kesimpulannya saudara, kita mau belajar mengampuni kesalahan orang lain. Saya percaya ketika saudara dipenuhi dengan kasih Tuhan, saudara pasti untuk mengampuni kesalahan orang lain. Yang terakhir, Tuhan bukan hanya mengampuni, tetapi Dia juga sanggup memulihkan hidup saudara dan saya. Dia sanggup memulihkan hati saudara. Ketika saudara datang dengan segala kerendahan hati, saudara datang merendahkan diri, lalu saudara berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan berjanji Dia akan memulihkan hidup saudara dan saya. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Pulihkan, pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan, ini rinduku. Hatiku seperti hati-Mu, yes, kudus dan kenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku. Hatiku seperti hati-Mu, dan bagi-Mu, yes. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti, ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang selalu berkenan, menyenangkan hati-Mu. Untuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru,
Tuhan. Mari sembah Dia. Saat teduh sejenak dalam penyembahan. Mari kita koreksi hati kita. Yesus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Kematiannya tidak sia-sia, tetapi untuk menebus dosa manusia. Betapa berharganya manusia di hadapan Tuhan. Siapakah kita bisa menghakimi manusia satu? Siapakah kita tidak bisa mengasihi manusia satu dengan yang lain? Apalagi dapatkah engkau mengasihi Tuhan dengan keseluruhan hidupmu, hatimu, persembahanmu? Pagi ini mari kita punya komitmen mempersembahkan tubuh kita buat Tuhan, mempersembahkan hidup kita buat Tuhan, mempersembahkan hati kita untuk seluruhnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya para lama Sungguh kami berterima kasih Tuhan. Kami tak dapat hidup tanpa Engkau. Korenaka masyarakat makara makara sikarala makamas sikirin. Ketika kami letih lesu dan berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepada Yesus. Yesus memberi kelegaan kepadamu. Korinaka masyarakat maka masyarakat bala-bala. Bahkan yang sakit ketika menjamah jubahmu Yesus, ia disembuhkan. Begitu juga kami ya Tuhan. Apapun penyakit kami, apapun kami yang merasakan kesakitan pada pagi hari ini, kami menjamah Engkau Tuhan, dan Engkau menjamah kami. Engkau terlebih dulu menjamah kami, memulihkan kami, menyehatkan kami kembali Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya dalam agama ketika kami disakiti, kami dihina, kami ditindas, kami
Tuhan, karena Engkau sudah lebih dahulu merasakan kesakitan kami Tuhan. Dorana kaya masih Dorapa karama syara karala bala sekarang masih beri kami hati yang baru Tuhan, hati yang mengasihi Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk korban, terima kasih Tuhan. Sekarang bakarala sekarang bala ya rala bakarala sekarang bakarala. Betapa besar kasih Allahku ketika Kau berikan Yesus padaku supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar, Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku supaya aku, amin, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau. Mari angkat tanganmu saudara-saudara untuk menyembah Dia. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Dia ada di sini. Ku sembah, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya, saudara-saudara, untuk kemuliaan Allah yang layak kita sembah, layak kita puji, layak kita muliakan. Dia sudah melayakkan hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Engkau ketiganya Esa. Engkaulah Adonai Ehad. Layak kami puji, muliakan, kami sembah. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Terima kasih untuk pemulihan hati kami pada pagi hari ini. Biarlah hati kami selalu dipenuhi oleh firman dan firman Tuhan belaka. Mari angkat kedua belah, menerima berkat Tuhan.
Hurapakatakara. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya berkata, amin, amin, amin.